warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan SMA Muhammadiyah 4 Porong mewakili lomba podcast SMA. Saya Sausan Nurmida Azhar dan saya Syairah Meka Putri Arsandi. Kami akan melaksanakan lomba Mi Awards tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Netizen Bicara. Di sini tempat kami sharing mengenai apapun yang saat ini sedang mengganjal dan membicarakan solusinya. Tema podcast kali ini adalah The Risk of Muhammadiyah Millennial Generation Future Leader Enlightener in Adversity Building the Miracles. Atau dalam bahasa Indonesia, bangkitnya generasi penerus milenial Muhammadiyah dalam kesulitan membangun keajaiban. Seperti biasa, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syairah Meka Putri Arsandi, dan saat ini kita kedatangan tamu yang sekaligus teman saya, yakni Hai, saya Sausan Nurmida Azhar. Nah, teman-teman sekalian pasti sudah tahu bukan? Kalau belum tahu, dibuat tahu aja lah ya. Di masa pandemi, semua kegiatan sosial telah terbatasi. Sekolah dan kampus ditutup oleh pemerintah, sedangkan mal dibuka. Kenapa mal dibuka, sedangkan sekolah dan kampus yang tentunya lebih penting ditutup? Aneh bukan? Itu yang patut dipertanyakan. Apalagi generasi muda milenial pada masa pandemi ini hanya menghabiskan waktu untuk bermain internet dan berdiam diri di ruangan mereka sepanjang hari, menghabiskan waktu di hadapan layar berultraviolet yang tentu berdampak buruk kepada kesehatan kita semua. Belajar hampir tak ada waktu untuk belajar bagi mereka, karena yang ada hanyalah waktu untuk menonton film, menonton TV, dan bermain internet sepanjang hari dan sesuka hati mereka. Rasa semangat mereka dalam belajar sudah menurun drastis. Contoh lebih mudahnya adalah saya sendiri. Untuk belajar pun rasanya seperti ada tarikan keras dari ponsel gitu loh. Ada notif masuk, tangan saya tuh langsung menyambar handphone saya yang tergeletak di meja belajar. Sungguh cepat ya reaksi tangan saya kalau ada notif masuk. Kalau Susan sendiri apakah seperti saya? Jadi saya juga sama seperti kalian semua. Saya punya HP, terus kalian juga punya HP, sama. Saya juga anak-anak remaja pada umumnya. Jadi ya nggak salah kalau memang ada notif, ada itu, ya pasti langsung ambil lah. Apalagi saya itu semua itu saya ambil semua. Jadi kalau ada notif berarti itu yang penting. Jadi kayak gitu. Jadi saya nggak menyalahkan semuanya ya. Kalau memang ada notif ya silakan. Tapi ya jangan terlalu aja coba kalian waktu. Oh ini aku sudah lama main WhatsAppnya. Udah deh taruh. Kayaknya lanjut ke aktivitas yang penting lagi. Tapi kalau saya itu ya, kalau ada notif gak penting seperti apa ya, ada notif film gitu langsung disambar gitu, walaupun belajar itu gimana ya? Kira-kira ada solusinya gak? Pasti ada. Itu semua kalau solusi itu semua tergantung dari diri kalian semua, diri Anda sendiri. Jadi kalau memang ada notif film ya seperti Anda yang bicarakan, jadi ya sudah turuti aja. Memang itu mungkin kadangkala itu sebuah keinginan, sebuah hiburan Anda. Jadi kalau memang itu sebuah nafsu ya, ada yang nafsu juga, ada yang nafsu, ada yang sebuah keinginan sama nafsu itu memang beda tipis. Jadi turuti aja lah. Tapi ya coba saya harap untuk kalian semua kalau memang kayak gitu kurangilah. Saya bukan hilangkan ya. Jadi kurangi sedikit. Mungkin dari awalnya itu 1 minggu, coba dikurangi jadi 5 hari, terus mundur lagi 3 hari, sampai 1 minggu sekali. Jangan hilangkan, itu kayak hiburan kalian. Masih mendingan di rumah aja daripada nanti keluar keluyuran, itu lebih baik di rumah. Tapi kalau semisal itu ya udah terlena nonton filmnya, di situ kayak rasa semangat itu menurun drastis. Itu bagaimana caranya agar membangkitkan semangat buat belajar dan mengalihkan film tersebut? Ya, baik. Jadi memang dari setiap orang itu harus dipaksa. Bahkan dari orang zaman dahulu, dari Rasulullah sendiri, walaupun sholat aja tuh dari umur berapa ya, umur 10 itu sudah dipaksa bahkan sampai dipukul-pukul. Nah, memang dari awal itu memang tersiksa, berarti
Anda sendiri harus memaksa diri Anda mulai dari tadi. Ya mungkin dari keinginan Anda, aku ingin ini, aku ingin ini, ya harus dipaksa. Memang sulit awalnya, tapi kalau memang dibiasakan setiap hari pasti akan terbiasa. Bahkan Kak merasa, aku kok kayak terlalu ini ya, nggak mau kayak gitu. Nanti akan nempel di dalam diri Anda sendiri. Jadi intinya memang harus dipaksa. Sakit memang kayak melepaskan sesuatu yang kita sukai. Itu tadi kan kendala ketika masa pandemi ya. Dan ketika sebelum pandemi pasti juga banyak lika-liku di sekolah maupun lingkungan sekitar yang pasti mempengaruhi dalam perkembangan generasi milenial. Kalau di Sausan, apakah ada sesuatu yang menurutmu mengganjal dalam lingkungan yang mungkin juga mempengaruhimu untuk berkembang gitu? Ada nggak? Ada banyak, bahkan kalau menurut saya sendiri itu ada 3 poin kayaknya. Yang pertama itu dari lingkungan pertemanan, terus sama lingkungan di keluarga, orang tua, sama lingkungan di sekolah atau sama guru. Jadi aku bahas yang pertemanan dulu nih. Nah di sini kan namanya juga pertemanan lah. Dari hidup kalian 12 tahun SD, SMP, SMA pastilah kalian bertemu dengan pertemanan. Adanya pertemanan, kalian bisa menjalani kehidupan di sekolah ataupun di rumah. Jadi buat kalian tuh pasti nggak akan bisa menghindar. Walaupun sebisa-bisanya kalian, sehebat-hebatnya kalian, pasti kalian tuh butuh teman. Nggak mungkin kan kalian hidup sendiri, karena kita juga makhluk sosial. Jadi kalau menurut saya boleh dekat dengan teman, boleh punya sahabat. Sahabat itu juga penting sih menurut saya. Tergantung dari Anda menerimanya sebagai sahabat. Sahabat itu buat jadi support. Misal kalian lagi down, bilang tuh ke teman kalian, ini gimana solusinya. Soalnya biasanya kalau ada seseorang yang lagi down itu kayak nggak punya inspirasi, nggak punya solusi gitu, aneh. Kayaknya itu semua itu terputus. Jadi butuh tuh support dari teman, dari keluarga, ataupun dari guru, orang terdekat-dekat itu. Jadi tapi bahayanya itu kalian itu jangan terlalu memberikan kepercayaan terlalu besar kepada teman Anda. Misal privasi Anda kalian keluarkan tuh semua. Wah, kalian tuh percaya tak sama teman kalian itu yang kamu ceritakan? Gak takut tuh disebarin ke siapa yang buat kamu apa itu? Pasti akan mengganggu ke perkembangan kalian juga. Walaupun memang dianggap sepele, tapi ya tetap mengganggu. Setiap orang kan punya berbeda-beda. Ada yang anggap ini biasa, ada yang anggap ini mengganggu, ada yang nggak peduli. Jadi memang tergantung dari Anda sendiri. Nah, ini aku punya cerita pengalaman nih di sekolah. Aku punya teman, dia itu kayak menganggap nggak punya rasa butuh, kayak seolah-olah aku tuh yang butuh dia itu. Waktu dia butuh, maksa tuh sama saya. Jadi kayak berasa ya udah deh, aku juga merasa dia itu temanku, ya udah aku bantu. Tapi di saat dia aku butuh, dia kok ngerasa gini sih, gimana rasa? Bukannya aku kayak merasa minta balas budi, enggak. Coba deh, kita itu teman, kita tuh saling butuh. Jangan bilang kalau aku aja yang butuh, nggak mungkin. Dalam siklus kehidupan orang itu nggak mungkin nggak ada rasa butuh. Jangan merasa aku lo bisa semuanya, ngapain aku nggak butuh. Dulu memang aku cuma punya rasa seperti itu, soalnya aku benci dengan teman. Dan aku sadar bahwa teman itu memang sosok yang kita butuhkan dari sekolah, bahkan kuliah pun juga butuh. Tapi memang di lingkup perkuliahan memang lebih sulit kayaknya. Dan aku juga belum merasakan perkuliahan nanti ya pintar-pintarnya kalian dimasuk lingkup perkuliahan. Nah, kalau saya tuh punya teman kayak gini ya, dia itu egois. Lalu ketika dia itu ada maunya, kemauan dia tuh harus terturuti sama kalian semua gitu. Jadi kemauan dia tuh harus terlaksanakan, harus terturuti. Kalau orang seperti itu gimana ya solusinya? Soalnya itu juga pasti menghambat perkembangan kita di generasi saat ini. Iya,
Semua orang pasti merasakan teman-teman yang seperti itu. Ya nggak mungkin lah teman misalnya satu kelas nih ya, pastilah nggak ada teman itu yang perfect gitu, nggak mungkin. Pasti ada yang kayak gini lah, mungkin anaknya mudah menangis lah, terus mudah marah, mudah gampang ngambek, misal kayak gitu. Jadi itulah sebuah kepribadian. Jadi kalian semua itu nggak boleh mengelak. Nggak ada lah teman yang suka memberi terus, ada yang cuek, misalnya gitu, ada yang dingin. Pasti itu kan kepribadian. Jadi itu kalian nggak bisa mengubah apa yang dimiliki dia. Otomatis apa Anda sendiri nggak sadar Anda itu punya kepribadian di mata orang loh ya. Jadi kita belum tahu kepribadian yang di mata kita sama di mata orang lain. Jadi menurut saya itu misal kayak itu ya, itu mungkin termasuk Anda itu buruk, atau mungkin itu bukan kepribadian aslinya, atau dia itu tertekan mungkin dalam keluarganya. Biasanya seperti seseorang itu, apalagi masih remaja kan ya, itu biasanya tertekan dengan orang tua. Mungkin orang tuanya itu suka marah, akhirnya anak juga suka marah. Saya ini termasuk anak yang suka marah, berdarah dari temurun dari sifat orang tua saya. Jadi ya kepribadian itu tergantung dari itu keluarga dulu. Oh keluarganya itu kekang, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya tuh anak jadi apa-apa nggak mau disuruh, apa maunya di rumah terus. Jadi kayak gitu. Terus kayak kepribadian teman Anda ya, seperti egois itu. Ya mungkin di rumah itu dia itu nggak pernah dituruti di rumah, makanya dia itu egois. Kalau dipaksa di rumah nggak bisa. Jadi dia itu maksa di teman-temannya. Seperti itu. Mungkin dibuat pelampiasan lah kata jeleknya itu. Itu tadi kan dalam lingkup pertemanan ya. Bagaimana kalau di di guru-guru itu ada suatu yang mengganjal gitu? Ada nggak? Iya, baik. Jadi aku lihat di sosial media atau di apapun itu, menurut aku kayaknya semua sama deh. Guru itu memaksa apa yang diajarkan. Misal nih guru matematika, kalian semua harus bisa matematika. Terus ada lagi guru fisika, kalian harus bisa fisika. Terus ada guru IPS, geografi misal, kalian harus bisa geografi. Nah masa semua anak itu harus semuanya itu bisa? Sedangkan loh, guru Anda sendiri loh Bu, Anda sendiri loh Pak, itu ngajar geografi saja. Kenapa harus saya ngajar belajar semua? Ini kayak gitu, kayak basic saya di bahasa Inggris, tapi guru saya memaksa untuk belajar di matematika. Saya tuh nggak bisa, gimana ini? Saya tuh sudah berusaha, tapi ini nggak mengeluarkan hasil karena basic saya itu bukan di situ. Walaupun misal ya ada anak juga passionnya itu di matematika, tapi basicnya juga di matematika. Ada passion kan suka tuh ya, jadi dia itu suka matematika, tapi dia nggak bisa matematika. Kadang lucu memang, tapi memang di awal bisa sebenarnya, dari passion ke basic bisa, asalkan dibuat tiap hari belajarnya. Itu memang dari survei saya sendiri, guru-guru itu biasanya itu memaksa semua itu harus bisa. Kayak biasanya yang paling tidak itu guru matematika biasanya sih. Biasanya itu kayak memaksa harus bisa, semua itu harus bisa ngerjain. Padahal nggak semua orang, bahkan satu kelas itu ada 1 atau 2 atau 3 anak yang hanya menguasai itu. Yang bahasa Inggris hanya 1 orang 2 orang. Terus kalau mungkin bahkan ada anak yang itu cuma bisa matematika doang, ada yang bisa bahasa Inggris doang, ada kayak gitu, nggak ada yang sempurna. Jadi tapi kayak misal di pepatah yang kayak dibawa ikan disuruh untuk memanjat, emang bisa ikan disuruh memanjat? Nggak bisa, karena semua itu tergantung passion sama basicnya. Oh basicnya itu misal di ikan berenang, kalau kera itu memanjat, kan itu punya sendiri. Jadi guru-guru itu kayak memaksa, oh jadwal ini kita mau manjat pohon, tuh disuruh manjat, gajah disuruh manjat, terus ikan disuruh manjat, kan mana bisa. Jadi memang kekurangannya di lingkup Indonesia, semua itu diatur pelajarannya, bukan disesuai dengan passion mereka, kesukaan mereka. Dan dari awal bisa itu kan dari rasa suka. Kalau nggak suka ya ngapain dikerjain, kan kayak gitu anak-anak itu. Termasuk saya sendiri begitu. Saya belajar ya yang saya suka, kalau nggak suka ya saya biarkan. Guru itu selalu memaksa supaya menjadi sempurna. Nah, semisal kalau saya
Semisal basic saya itu ada di bahasa Indonesia, tapi passion saya itu di biologi, sedangkan saya itu sama sekali nggak bisa biologi. Itu saya harus ikut passion saya atau basic saya ya? Kalau menurut saya sih ya, mending kalian coba ke passion dulu, yang suka kalian dulu. Ya kalian buatlah itu menjadi basic kalian, bukan hanya passion kalian. Coba selalu dipelajari terus, ini terus. Kalau Anda punya basic di bahasa Indonesia kan ya, jadi itu kayak percuma kalau Anda itu tidak suka. Anda pinter tuh. Kalau Anda mengambil komputer aja, kalau kalian nggak suka, nggak akan bertambah tuh. Kemampuan kalian itu nggak akan naik tingkat. Jadi kalau Anda suka, pasti akan meningkat. Coba dulu belajar, terus sering, nggak perlu selalu buka buku, lewat website, terus media sosial itu bisa. Belajar itu nggak harus di buku atau di sekolah, bisa lewat YouTube, kan banyak tuh, ada tutor-tutor, kan lebih kita kalau Anda belajar itu lebih utamakan yang cocok dengan gaya belajar Anda. Ada yang video, ada audiovisual, seperti itu. Wah, terima kasih atas solusinya. Itu pasti akan bermanfaat bagi saya atau mungkin orang lain yang menonton saat ini, ya kan? Terus ada nggak kesimpulannya yang sekiranya itu bisa merubah lingkungan itu tadi menjadi bermanfaat bagi kita? Nah, dari semuanya ya, dari semua pertanyaan, saya kesimpulan itu seperti apa sih pengaruh motivasi bagi perkembangan generasi milenial ini? Jadi yang pertama, pengaruh singkatnya yang pertama kan dari keluarga, terus pertemanan, baru sekolah, kayak gitu. Jadi intinya itu kalau dari pihak orang tua, berikanlah motivasi kepada anaknya, motivasi penghargaan atau apresiasi. Anak kalian seperti ini, pastilah setiap anak itu punya passion atau basic, pasti punya suatu bakat, nggak mungkin nggak adanya bakat ya. Jadi cobalah hargai dulu, coba itu dulu, karena setiap orang itu butuh motivasi, butuh support seperti apa yang dia tindakin supaya berkembang. Kalau misal suka gini ya, suka sesuatu, kalau nggak ada motivasi, nggak ada support, nggak ada penghargaan, ngapain dilanjutin seperti itu pikiran anak-anak itu. Jadi dari pihak pertemanan, jangan terlalu percaya dengan teman-teman kalian. Coba percaya dengan diri kalian sendiri. Ngapain kalian percaya dengan orang lain kalau kalian belum percaya dengan diri anda sendiri? Terus dari guru-guru, walaupun guru kalian apapun itu, gurunya bermacam-macam, ada yang seperti ini, hormati selalu. Ya, samalah kepada orang tua di rumah. Restu di orang tua sekolah juga restu dari Allah. Wah, kira-kira kalian merasa puas gak dengan podcast kali ini? Jika kalian merasa puas dan pertanyaan kalian terjawab di podcast kali ini, pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan tuh jika kita ngadain sharing-sharing seperti ini. Kita akan tutup podcast kali ini dengan wassalam.